Perkenalkan, nama saya Ervi Setiana, NPM 24120305. Saya Cynthia Karina Putri, NPM 2412030010. Saya Coba Abdullah Sunarya dengan NPM 2412030018. Saya Novia Bibra Muswari dengan NPM 2412030021. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari persaingan monopolistik dan oligopoli, strategi diferensiasi dan interaksi perusahaan dalam pasar tidak sempurna. Dalam perekonomian modern, pasar tidak sempurna seperti persaingan monopolistik dan oligopoli banyak dijumpai karena persaingan sempurna jarang terjadi. Persaingan monopolistik ditandai oleh banyak perusahaan dengan produk sejenis yang dibedakan melalui strategi diferensiasi. Sedangkan oligopoli dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang saling memengaruhi dalam pengambilan keputusan. Kedua struktur pasar ini tidak hanya bergantung pada harga, tetapi juga pada strategi dan inovasi, sehingga penting dipahami dampaknya terhadap konsumen dan perekonomian. Selanjutnya yaitu ciri-ciri persaingan monopolistik. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Artinya jumlah perusahaan dalam pasar cukup banyak sehingga tidak ada satupun pelaku usaha yang mampu menguasai atau mengendalikan pasar secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu produk terdiferensiasi. Artinya, produk yang ditawarkan sejenis tetapi tidak identik. Karena masing-masing perusahaan memiliki ciri khas tersendiri seperti perbedaan merek, kualitas, desain, rasa, atau layanan. Yang ketiga, yaitu kebebasan dan keluar pasar. Artinya, perusahaan baru relatif mudah masuk pasar jika melihat adanya peluang, keuntungan, dan perusahaan yang tidak mampu bersaing dapat keluar tanpa hambatan besar. Dan yang keempat, memiliki kekuatan menentukan harga. Artinya, karena produknya berbeda, setiap perusahaan memiliki kekuasaan terbatas dalam menetapkan harga produknya sendiri. Yang kelima, persaingan non-harga sangat penting. Artinya persaingan tidak hanya dilakukan melalui harga, tetapi juga melalui promosi, iklan, inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan. Yang keenam, informasi pasar relatif lengkap. Artinya, penjual dan pembeli memiliki cukup informasi mengenai harga, kualitas, dan karakteristik produk yang beredar di pasar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang oligopoli. Oligopoli adalah kondisi pasar dengan sedikit perusahaan yang mendominasi penawaran produk atau jasa, sehingga masing-masing berpengaruh besar pada harga dan strategi pesaing. Persaingan ketat, produk bisa homogen atau berbeda, dan sulit dimasuki pemain baru karena dominasi incumbent serta kecenderungan kartel untuk menjadi perang harga. Dalam oligopoli ini ada tiga model utama. Yang pertama adalah model Carnot. Model Carnot ini diperkenalkan di Carnot pada tahun 1838, mengasumsikan perusahaan bersaing dalam kuantitas produk secara simultan dengan asumsi output pesaing tetap hingga mencapai keseimbangan nas, di mana tidak ada untung dengan mengubah output. Contohnya, industri semen Indonesia seperti Semen Indonesia dan Holcim bersaing menentukan volume produksi harian, mempengaruhi harga pasar secara keseluruhan. Yang kedua adalah model Bentrag. Joseph Bentrag mengembangkannya pada tahun 1883, fokus pada persaingan harga untuk produk homogen, di mana perusahaan menetapkan harga simultan dan konsumen memilih harga yang termurah, sehingga harga cenderung jatuh ke biaya marginal seperti persaingan sempurna. Contohnya, pasar bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Pertamina dan Shell, di mana penurunan harga satu stasiun memaksa yang lain ikut turun untuk merebut pelanggan. Dan yang terakhir adalah model Kingkedeman Paul Swincy pada 1939, menjelaskan kestabilan harga melalui kurva permintaan tertekuk. Contohnya, industri penerbangan seperti Garuda Indonesia dan Lion Air jarang dinaikkan tarif bagasi serta sepihak, tapi cepat ikuti diskon tiket pesaing untuk jaga stabilitas. Ketiga model ini menggambarkan perbedaan dalam pengambilan keputusan strategis, harga, dan kuantitas di pasar oligopoli,
serta pengaruh reaksi antar pemain terhadap hasil dengan cara keseluruhan. Strategi diferensiasi merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan keunikan produk atau layanan agar berbeda dari pesaing. Tujuannya adalah membangun nilai tambah sehingga konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kualitas, pengalaman, dan citra merek. Diferensiasi dapat dilakukan melalui produk, pelayanan citra merek, sumber daya manusia, maupun saluran distribusi. Dengan strategi ini, perusahaan dapat menciptakan loyalitas pelanggan, menetapkan harga premium, serta menghindari persaingan harga yang ketat. Sementara itu, strategi kolusi adalah kerjasama tersembunyi antar perusahaan, umumnya dalam pasar oligopoli, untuk mengendalikan harga, membatasi produk, atau membagi wilayah pasar. Kolusi dapat bersifat eksplisit maupun implisit, dengan tujuan menghindari perang harga dan meningkatkan keuntungan. Namun, kolusi membawa dampak negatif seperti merugikan konsumen, menurunkan inovasi, dan menghambat persaingan sehat. Di Indonesia, praktik kolusi dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan diawasi oleh KPPU karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika bisnis. Oleh karena itu, perusahaan dianjurkan bersaing secara sehat melalui inovasi dan diferensiasi, bukan melalui kolusi. Contoh strategi kolusi, yang pertama kolusi eksplisit, OPEC, atau Organization of the Petroleum Exploration Countries. Secara terbuka mengatur jumlah produksi minyak dunia untuk menjaga harga tetap tinggi. Yang kedua, kolusi implisit, perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli yang mengikuti harga perusahaan dominan tanpa perjanjian tertulis agar tidak terjadi perang harga. Kasus kolusi di Indonesia, contohnya industri semen di Indonesia, di mana beberapa produsen besar diduga melakukan pengaturan harga dan berbagai wilayah distribusi. Sekian penjelasan video pembelajaran dari kelompok 5. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti dari Dari apa yang sudah kita jelaskan. harusnya